Ya, 127. Ini masih kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, bahwa Al-Quran itu sekitar 2/3 isinya kisah-kisah, kisah-kisah umat terdahulu untuk diambil pelajaran. Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk dalam Al-Quran disebutkan ulul azmi, Rasul yang perjuangannya luar biasa, yaitu ada Nimim, Non, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Jadi disingkat Nimim, Non, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, N-I-M, Nimim, I-M. Jadi walaupun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu mendapatkan kerajaan yang sangat besar, tetapi tidak masuk dalam 5 ini. Nah, yang 5 ini Al-Quran menyebutkan ulul azmi. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seperti bapak manusia yang kedua, karena selain yang dalam kapal oleh Allah ditenggelamkan semua. Yang dalam kapal dipimpin Nabi Nuh itu 80 orang. Nah, kemudian yang kedua Ibrahim. Nabi Nuh, Ibrahim, lalu Musa. Nabi Musa ini paling banyak kisahnya dalam Al-Quran, karena Nabi Musa ini menghadapi kekuasaan yang zalim, sangat zalim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dibantu oleh Haman dan Korun. Nah, jadi 3 kekuatan. Fir'aun penguasanya, Haman ini tangan kanannya, kemudian Korun ini 10 naganya. Jadi berulang lagi. Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Ibrahim termasuk ulul azmi. Dan kita sampai pada bahasan ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. Jadi ada fondasinya sudah ada. Lalu Nabi Ibrahim ini meninggikan. Ayat 127 sudah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh, ingatlah ketika yarfa'u, meninggikan. Siapa yang meninggikan? Ibrahimu, Nabi Ibrahim, wa Ismailu, dan Nabi Ismail. Bapak dan anaknya ini keduanya meninggikan al-qawaida, fondasi, dasar-dasar. Qawaid ini jamak dari qaidatun. Qaidah menjadi bahasa Indonesia kaidah. Nah, jadi ada namanya ilmu usul fikih. Usul artinya dasar-dasar, fikih pemahaman. Dasar-dasar bagaimana cara memahami Quran dan hadis, itu namanya ilmu usul fikih. Produknya menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tentang pemahaman para ulama terhadap Quran dan hadis. Jadi kalau belajar fikih itu belajar perbedaan pemahaman. Jadi isinya fikih Islam itu isinya beda-beda pemahaman para ulama. Nah, jadi kalau agama itu syariat Islam ada dalam Quran dan hadis. Lalu ada fikih itu pemahaman para ulama. Kita mau ikut yang mana bebas. Ada 4 ulama yang besar menjadi imam madhab: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu Hambali. Sebenarnya ada satu lagi, Imam Az-Zuhiri. Itu pemahamannya apa saja persis seperti bunyi teks, bunyi ayat Quran, bunyi hadis. Kalau bunyinya seperti itu, ya itulah, enggak boleh ditafsirkan. Nah, itu namanya aliran Az-Zuhiri. Jadi kalau ada seorang gadis ditanya orang tua, kamu saya nikahkan dengan si A, jawabnya, diamnya itu izinnya.
Jadi dia kalau diam artinya boleh mengizinkan. Tapi kalau dia mengatakan ya malah tidak. Karena diamnya itu izinnya. Nah, itu aliran az-zahiri namanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau kita nanti belajar fikih itu belajar perbedaan pemahaman para ulama. Isinya beda-beda pendapat. Mau ikut yang mana? Terserah, bebas. Kembali lagi, wa id, ingatlah, yarfa'u, ketika mengangkat, meninggikan siapa yang meninggikan? Ibrahimu, Nabi Ibrahim, wa Ismailu, bersama Nabi Ismail, meninggikan apa? Al-qawaida, dasar fondasi, al-baita minal baiti, yaitu Baitullah, Ka'bah. Setelah ditinggikan, lalu Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah minna, amal kami ini. Meninggikan Ka'bah menjadi sempurna bangunannya. Terimalah amal kami ini, innaka, sungguh engkau ya Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Masya Allah. Jadi selesai meninggikan Ka'bah, Ibrahim dan Ismail berdoa. Kemudian ayat berikutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail, muslimaini, dua orang yang muslim, yang tunduk, patuh, taat kepadamu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini, dua orang yang tunduk, yang patuh, taat, laka kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga seluruh dzurriyyah, anak cucu kami, keturunan kami, juga ummatan muslimatan lak, umat yang selalu tunduk, patuh, taat kepadamu ya Allah. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim ini bukan untuk dan Ismail saja, tetapi juga anak turun kami, keturunan kami ya Allah, ummatan, suatu umat muslimatan yang selalu tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah, manasikana, cara manasik ibadah haji kepadamu ya Allah. Jadi ada manasik haji. Orang-orang sebelum berangkat haji mengikuti program manasik haji, ilmu melaksanakan ibadah haji. Karena haji itu yang wajib hanya sekali dalam hidup seorang muslim. Karena hanya sekali, maka dipelajari menjelang dilaksanakan. Lalu di sini diartikan cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji, di mana harus berbuat apa. Di sekeliling Ka'bah harus tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian berapa kali kelilingnya? 7 kali. Apa yang dibaca? Ini. Nah, itu namanya masih. Terus nanti sa'i, Safa Marwa, Bukit Safa, Bukit Marwa 7 kali. Apa yang dibaca? Nah, itu namanya manasik. Kemudian nanti ada melempar jumroh. Nah, lalu begini caranya. Lalu al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Kapan waktunya? 9 Zulhijjah, antara zuhur sampai maghrib. Apa yang dilakukan? Nah, baca doa begini. Itu namanya manasik. Jadi itu semuanya dari Allah. Wa arina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, manasikana, manasik kami, wa tub alaina, dan terimalah tobat kami ya Allah. Innaka, sungguh engkau ya Allah, anta, engkaulah, ya engkaulah, diulang lagi. Innaka, sungguh engkau ya Allah, anta, ya engkau itulah Allah satu-satunya, at-tawwab, yang maha penerima tobat, ar-rahim, yang maha penyayang.
Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah terhadap seluruh makhluknya. Yang beriman dan yang kafir, yang membangkang pun semuanya dapat Maha Murah Allah. Dapat udara gratis, dapat air, sinar matahari, dapat makan buah-buahan dari bumi, dapat berlayar di laut. Semuanya dapat rahman Allah. Tetapi Ar-Rahim hanya orang-orang yang beriman. Maha penyayang, Ar-Rahim untuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi innaka sungguh engkau ya Allah, anta engkaulah ya Allah At-Tawwab yang maha penerima tobat, Ar-Rahim yang maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, terakhir kajian kita saya habiskan sekalian ayat 129. Lalu masih berdoa lagi, Rabbana wahai Tuhan kami, wab'ats utuslah ya Allah fihim di dalam umat zuriyah kami tadi, umatan muslimatan, umat yang Islam yang selalu tunduk patuh kepadamu ya Allah. Karena dari zuriyah itu dari anak-anak lalu berkembang menjadi umat yang sangat banyak. Wab'ats utuslah fihim di dalam mereka umat kami berdua ya Allah, umat Ibrahim dan Ismail itu, rasulan seorang rasul. Doa ini dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul-rasul itu dari jalur Ishak sampai Nabi Isa, tetapi rasul terakhir dari jalur Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad SAW mengabulkan doa Ibrahim ini. Yatlu, yang rasul tadi senantiasa terus menerus, ini present continuous tensesnya. Tala yatlu, membacakan kepada umat sampai umat itu ngerti isinya, ngerti apa yang dibaca tadi. Yatlu tilawah, membacakan kepada umat, alaihim atas mereka umat, ayatika ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada umat al-kitaba, kitab Quran. Jadi Rasul itu senantiasa mengajarkan Quran kepada umat, dan Rasul itu Quran hidup. Seluruh yang diperintahkan Quran sudah dilaksanakan oleh Rasul, seluruh yang dilarang Quran sudah ditinggalkan oleh Rasul. Jadi kalau mau lihat Quran hidup, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, dan mengajarkan kepada umat tadi hikmah. Hikmah ini yang diterangkan Pak Izom hari Ahad pagi, beberapa Ahad yang lalu itu, yaitu pelajaran dari suatu peristiwa. Semua peristiwa ada hikmahnya. Jadi hikmahnya seekor keledai terperosok dalam satu lubang, lalu wah sakit itu, maka keledai tadi tidak akan terperosok lagi yang kedua. Nah, kalau manusia bisa belajar dari hikmah seperti itu, tapi kadang-kadang manusia ya masih kejeblos lagi masih kejeblos lagi. Nah, jadi inilah namanya hikmah, diajarkan oleh Rasul. 3, Rasul mengajarkan ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda keagungan Allah, ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kaun itu kana yakunu, keadaan, alam semesta. Alam semesta itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Semuanya dikendalikan oleh Allah SWT. Kemudian masing-masing diri kita, setiap manusia itu juga alam semesta, mikrokosmos. Ada makrokosmos, alam semesta. Ada diri kita masing-masing manusia. Setiap manusia ini alam semesta, mikrokosmos. Nanti mungkin Prof. Dr. Edi Masani bisa menjelaskan bagaimana manusia ini terdiri dari miliar sel-sel dalam tubuh kita. Setiap sel itu ada mekanismenya, ada inti sel, ada bagaimana sel itu. Kalau manusia ingin sehat, seluruh sel-sel tubuhnya juga sel-sel yang sehat. Kalau manusia itu sakit,
sel-sel tubuhnya sel yang sakit. Nah, ini bagaimana cara supaya manusia itu sel-selnya menjadi sel yang sehat? Nah, itu ilmu kedokteran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ayat-ayat Allah itu ada dua, alam semesta dan ayat firman Allah. Nah, firman Allah itu yang disebut Alkitab, kitab suci Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah, Rasul mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan Rasulullah SAW itu senantiasa menyucikan hati manusia. Karena manusia itu intinya adalah kolbun. Kolbun, di dalam kolbun itu inti kolbun itu lubun. Jawabnya albab. Jadi manusia itu dilihat oleh Allah bukan fisiknya, bukan rupanya, tetapi kolbunnya, hatinya. Kalau hatinya baik, maka nanti perkataannya baik, perbuatannya baik. Nah, maka Rasul itu yuzakkihim, senantiasa terus-menerus, present continuous tense, terus-menerus Rasul membersihkan hati manusia. Karena Rasul itu membersihkan hati manusia, maka hati Rasul itu dibersihkan dulu oleh Allah. 2 kali dioperasi. Dibersihkan oleh Allah, sifat-sifat yang tidak baik keluar semua, dikeluarkan. Ketika Rasul masih kecil, masih di kampung Halimatus Sa'diyah, masih kecil, bermain dengan anak-anak kecil, lalu datanglah 2 orang. 2 orang datang, lalu memegang Rasul itu, ditidurkan, lalu dioperasi. Anak-anak kecil lihat. Nah, lalu mereka cerita kepada Ibu Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susu Rasul itu. Dari peristiwa itu lalu Ibu Halimah cepat-cepat mengembalikan Rasul kepada Siti Aminah ibunya di Mekah. Takut kalau nanti ada peristiwa. Lalu yang kedua, menjelang Mi'raj, Rasul juga dibedah hatinya oleh para malaikat atas perintah Allah, dibersihkan hatinya. Rasul itu tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada sangka buruk terhadap orang. Makanya ketika Rasul itu diludahi tiap pagi mau ke masjid oleh orang dari jendela di tingkat 2 rumah itu, Rasul itu diludahi. Suatu ketika enggak ada ludah lagi, Rasul malah nengok, kenapa enggak ada ludah lagi, ya ditengok orang yang. Nah, Masya Allah, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri, karena Rasulnya sudah bersih hatinya, sehingga Rasul itu bisa membersihkan orang lain. Nah, saya sering beri contoh, kalau bapaknya itu enggak pernah olahraga, enggak bisa nyuruh anaknya, nak kamu olahraga, nak, enggak bisa. Oh, bapaknya harus olahraga dulu, ayo ngajak anaknya, ayo nak ikut olahraga, gerak jalan sama bapak. Nah, kalau bapaknya bangunnya siang, enggak bisa nyuruh anaknya untuk bangun pagi. Bapaknya harus bangun pagi-pagi dulu, baru nak bangun nak, ayo sholat subuh. Nah, jadi begitulah. Kalau dalam dunia ekonomi itu, kalau kita menawarkan sesuatu harus menjadi pemakai 100%. Kalau kita menawarkan minyak wangi, maka kita menjadi pemakai minyak wangi tadi untuk mengajak orang, ayo belilah ini, aku sudah pakai, sangat harum. Nah, jadi terakhir ini peran Rasul ini yuzakkihim. Rasulullah selalu senantiasa, ini pakai fi'il mudhari', ini terus menerus present continuous tense. Rasul terus menerus membersihkan hati umat. Innaka, sungguh engkau ya Allah, anta, ya engkau lah ya Allah, Al-Aziz, yang maha perkasa, maha kuat, maha mengendalikan seluruh alam semesta. Rasul Allah itu ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Rasul Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Al-Hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana, itulah Allah. Nah, selesailah kajian kita sampai ayat 129. Masya Allah. Jadi kisah Ibrahim dan Ismail ini akan sangat terasa ketika datang musim haji. Datang musim haji karena Ibrahim diperintahkan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzim finnas, serulah hai Ibrahim umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji.
Ya tunaka, tentu mereka manusia akan datang memenuhi panggilanmu, min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru yang jauh-jauh. Berjalannya itu rijalan, ada yang berjalan kaki. Nah, kalau sekarang ya pesawat terbang, kapal, mobil menuju ke Mekah sebagai mathabatal linas, tempat berkumpul umat manusia. Masya Allah. Jadi ibadah haji itu ada kaitannya dengan napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim dengan Ismail, kemudian perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ada yang bisa menambahkan informasi, Prof, silahkan Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat 127 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Di sini meninggikan. Terpikir sama saya ini sebelumnya sudah ada fondasi, tapi belum tinggi. Kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, ini sejarahnya gimana? Ka'bah ini awal berdirinya sejak Nabi apa dari Nabi Adam sudah ada, apa dari mana? Dan kalau kita lihat pula Hajar Aswad itu batu dari mana itu? Kok disunnahkan betul untuk dicium. Nah, gitu. Kali ini kalau ada informasi. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari dan untuk kita. Itu nanti harus dipelajari tentang sejarah Ka'bah. Saya sendiri belum pernah mengkaji secara khusus sejarah Ka'bah, tapi ada firman Allah, Ka'bah itu awwala baitin wudi'a linnas, rumah Allah yang pertama kali yang dibangun untuk umat manusia. Mungkin Ustadz Ibar nanti bisa jelaskan. Ka'bah itu awwala baitin wudi'a linnas. Di wadu'a yadu'a itu meletakkan, kalau wudi'a itu passive voice, diletakkan. Nah, diletakkan oleh siapa? Dan ini rumah Allah itu masjid, tempat sujud yang pertama kali untuk umat manusia. Nah, kalau manusia yang pertama menerima risalah kerasulan itu Nabi Adam. Jadi ada sejarah bahwa Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Adam. Ya. Kemudian mungkin dunia sudah ada bangunan. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh itu sehingga bergeser, maka yang Hijr Ismail itu dulu dalam Ka'bah. Karena banjir itu bergeser, lalu ada Hijr Ismail. Jadi barang siapa masuk Hijr Ismail sama dengan masuk Ka'bah. Saya kurang tahu yang ibadah haji sekarang dibuka enggak Hijr Ismail. Kalau dulu dibuka tahun 13. Dan pintunya satu, walaupun dua pintu, pintu dekat pintu Ka'bah, pintu Hajar Aswad, yang pintu Hijr Ismail, yang satu pintu yang jauh, ternyata dari situ masuk dan keluarnya. Saya dulu sudah berada di dekat pintu yang tertutup itu, saya tanya askar itu, mata satu staf hadal bab, kapan dibuka pintu? Dari sana, gitu jawabnya polisi yang di atas tegak di setengah lingkaran itu, dari sana. Gitu. Oh, jadi masuk dan keluar dari sana. Jadi sementara informasi yang saya dapatkan seperti itu, Prof. Jadi yang bangun Ka'bah itu ya Nabi Adam. Nabi Adam, dulu sudah ada bangunannya, terus mungkin karena banjir tadi itu. Nah, sekarang soal Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Itu dalam riwayat sebetulnya itu batu dari surga. Dulunya putih, seputih susu. Terus Rasul mengatakan ini karena dosa-dosa manusia. Setiap dosa itu kan ron, titik hitam dalam hati manusia. Lalu Hajar Aswad tadi lalu akhirnya menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Nah, terus Rasul itu ketika tawaf berhenti di Hajar Aswad lalu mencium. Nah, lalu sahabat-sahabat mencium juga seperti Rasul. Umar bin Khattab mengatakan, "Hei batu, kalaupun Rasul tidak mencium kamu, takkan aku menciummu juga." Masya Allah. Jadi mencium Hajar Aswad itu dilakukan oleh Rasul, lalu sahabat-sahabat mengikuti. Kita juga semua mengikuti. Jadi memang dalam ilmu astronomi
orang astronot yang pernah berada di bulan, di alam angkasa, itu melihat ada suatu sinar yang sangat kuat. Sinar yang sangat kuat itu setelah dilihat ternyata itu sinar dari Hajar Aswad. Masya Allah. Ini astronot yang sudah sampai ke alam di luar sana itu melihat ada sinar yang sangat kuat yang muncul, itu ternyata itulah dari Hajar Aswad. Kuat sekali. Nah, kalau kita mendengar uraian dari Bunda Dr. Aisyah Dahlan yang ahli ilmu tentang otak manusia itu, beliau itu ya ustazah ya dokter, kenapa doa-doa di sekitar Ka'bah itu mustajab sekali? Karena seluruh manusia, kaum muslimin seluruh dunia ini, manusia ini ada aura. Jadi setiap manusia itu ada energi yang menyertai kita. Nah, doa-doa kaum muslim itu semua ketika sholat menghadap Ka'bah, ketika berdoa itu juga. Nah, aura seluruh manusia berkumpul di sana sehingga tempat itu menjadi tempat yang energi kekuatan aura manusia itu mengumpul di sana. Jadi doa-doa di sekitar Ka'bah itu ada sekarang 15 tempat mustajab. Ada bukunya itu, tempat-tempat mustajab di sekitar Ka'bah. Masya Allah. Yang paling beraura itu antara Hajar Aswad, pintu Ka'bah, namanya Multazam. Jadi Rasul di situ ya berdoa, menempelkan dirinya di Ka'bah, berdoa. Bukan hanya tepi Ka'bah, tapi memanjang terus sampai ke tepi Masjidil Haram itu. Disitulah manusia banyak sekali berkumpul berdoa. Nah, jadi Multazam, makanya ada KPIH, namanya KPIH Multazam, kelompok bimbingan ibadah haji umroh Multazam. Kemudian di bawah pancuran emas di Hijr Ismail sendiri, kemudian di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, bahkan di tempat sa'i itu mustajab semua. Nah, kemudian Makam Ibrahim, makom itu artinya tempat berdiri. Qoma yaqumu berdiri, makomun tempat berdiri. Jadi Masya Allah di situ banyak sekali tempat mustajab, dan semua orang yang berangkat sana itu di antara doanya, ya Allah, semoga engkau panggil lagi ya Allah ke sini. Kemudian yang kedua, ya Allah, seluruh anak cucuku ya Allah panggillah untuk hadir ke sini. Jadi anak-anak keturunan kita dipanggil untuk didoakan untuk dipanggil oleh Allah ke situ. Jadi Masya Allah, jadi luar biasa sekali kekuatan Ka'bah itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut sejarah Ka'bah. Ada? Ya, silakan Pak Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait firman Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Meninggikan pondasi, artinya pondasi itu sudah ada, dan Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita hitung ya urutnya, saya enggak Adam, Idris, Nuh. Kejadiannya makanya itu ditinggikan karena tergerus banjir pada saat banjir Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Jadi periode ketiga. Ya. Iyalah, artinya kita ngambil yang anuju dulu. Yang menyebabkan Ka'bah itu tergerus di zaman Nabi Nuh. Banjir bandang besar. Anak Nabi Nuh Kan'an namanya, berkeyakinan dia naik ke gunung, naik ke atas gunung. Lantas diperintahkan Nuh, anakku masuk ke dalam kapal. Tapi Kan'an lebih yakin bahwa gunung itu tidak akan tenggelam. Akhirnya dia naik gunung. Apa yang terjadi? Kan'an tidak selamat. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, anakku ya Allah. Kira-kira anakku tidak selamat.
anakmu bukanlah bagian dari Itu kamu. bukan hanya anaknya, istrinya Sebab juga. dia tidak menginginkan memasuki kapal sesuai dengan perintahmu. Tergerus Ka'bah. Oleh karena itu, Nuh, apalagi Kak Marwan? Nuh, Ibrahim, Nuh, Nabi urutannya. Adam, Soleh, nah, Ibrahim. Ya. Nah, jadi 3 periode dari Nuh baru perintah untuk memperbaiki Ka'bah. Ya, Nuh, terus Hud, Supaya kita Soleh, mudah ingatnya. Ibrahim. Mudah ingatnya bahwa Nabi Adam telah membangun itu sejak ada di Nabi Adam. Ka'bah itu. Jadi rusaknya di zaman Nabi Nuh Banjir Nabi. karena banjir. Nah, sekarang Ibrahim meninggikan. Jadi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Jadi 3 generasi juga dari sama Adam, Idris, Nuh. 3 generasi. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Supaya kita mudah ingatnya bahwa Ka'bah itu memang sudah ada sejak Nabi Adam. Ya. Nah, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, dan material dari Ka'bah itu sendiri itu semua bahan bakunya yang ada di tanah Arab. Namun di Palembang ini kira-kira batu batanya, pasirnya, semennya, koralnya barangkali. Itu maksudnya. Jadi kalau ada cerita-cerita itu dari alam gaib, material itu cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat termasuk Hajar Aswad. Termasuk Hajar Aswad. Jadi ketika Hajar Aswad itu sudah dianukan, jadi ceritanya sudah didirikan, sudah diperbaiki, sudah direnovasi, Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, terimalah karya dari kami sebagai karya yang melahirkan amal soleh dan pahala dari perbaikan tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali amal perbuatan kita, setiap kali kita sudah melakukan amal perbaikan, amal ibadah, sholat dan lain sebagainya, kalau ngambil iktibar dari Ibrahim dan Ismail ini, sesudah itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini gambaran kepada kita, berdoalah kita, jangan lupa berdoa, jangan takut berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Nah, amun kita sudah berdoa, Apa yang dikasih? apa yang nak tunjuk ke Tuhan? Kira-kira itu kan? Jadi ada syarat, ada masyrut, ada sebab, ada akibat. Akibat kita berdoa, ya, karena kita berdoa, kita akan mendapatkan pahala dan akan diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu, nah jadi kejadian ini sebenarnya sejarahnya itu sudah jelas. Kalau dari urutan tadi. Dari Adam, Nuh yang kira-kira menyebabkan kerusakan Ka'bah. Bergesernya Ka'bah itu kan di zaman Nabi Nuh karena banjir. Banjir Nabi Nuh, ya. Nah kan begitu. Kemudian Hud, Soleh, Ibrahim. Ibrahim ketiban untuk memberikan renovasinya. Nah, renovasi itu sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada yang mau mencium Hajar Aswad, itu memang Rasul yang sudah mengawali itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai batu Hajar Aswad, kalaulah bukan aku melihat Rasul menyiummu, maka aku tidak akan menciummu. Sebab lah tahu gitu, batu ini memang tak kate yang memberikan manfaat dan mudarat. Cuman sekedar ngambil iktibar sunnah saja.
Saya tahun 1998 pertama kali saya ke sana, ke Ibadah. Saudi sebagai petugas, bukan berduit Pak, Haji Abidin waktu itu. Saya pembimbing ketua kloter, ya Haji Abidin, 98. Pada saat itu saya sempatkan untuk mencium Hajar Aswad. Sudah saya menciumnya Pak. Jadi dari kejadian 98 sampai sekarang, umroh terakhir 2024, saya tidak lagi mencium itu. Jadilah sekali baik, cuman sekedar untuk Itibak Rasul. ya, itibak Rasul baik. Melok gawi Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu kan. Kalau ditanya malaikat kaget, sudah nyium itu ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Ambali, informasinya sangat berharga. Betul Pak Haji, kalau di Mekah itu selesai Ramadan, yang diajarkan Rasul itu taqabbalallahu minkum. Semoga Allah menerima ibadah kamu sekalian. Lalu sahabat saya menjawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu semuanya. Jadi tidak minal nga'idin wal faizin, enggak. Tapi taqabbalallahu minkum. Semoga Allah menerima amalmu, seluruh puasa dan seluruh amal ibadahmu. Lalu jawabnya minna wa minkum. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut keterangan tadi dari Pak Ambali, dari Pak Ustadz Burhan, bahwa kiblat yang pertama itu dari Nabi Adam. Oh, Nabi Nuh. rumah Allah yang pertama kali Rumah dibangun pertama, ya. ya. Tapi kiblat kita yang pertama katanya di Baitul Maqdis. Maqdis ya. Rasul pertama kali salat menghadap Baitul Maqdis ya. Kenapa itu ya? Enggak Ya, tahu. ya. Jadi kita enggak tahu bagaimana riwayatnya bahwa Rasul itu ketika turun perintah sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis sampai 16 bulan ya Pak ya. 16 bulan. Tapi Rasul itu juga sebetulnya ingin sekali untuk berpindah kiblat. Lalu pas suatu ketika sholat ngasar, dalam riwayat itu sholat ngasar, Rasul diperintahkan bahwa nanti ada ayatnya ketika pindah ke Ka'bah itu supaya berpindah menghadap sholatnya tidak ke Baitul Maqdis lagi. Jadi kita enggak tahu kenapa ketika Rasul turun perintah sholat itu kiblatnya Baitul Maqdis. Mungkin ada yang punya informasi. Nanti ada masjid kiblatain ya, masjid dua arah kiblat. Mungkin Ustaz Ibar ada informasi. Nah, Pak Sadli dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustadz Burhan ini ada pertanyaan yang selalu ditanya dalam hati ini dari kemarin. Ustadz pernah ngomong pada saat Nabi Ibrahim itu meninggikan Ka'bah sampai selesainya itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil umatnya melaksanakan ibadah haji dari zaman dulu, dari sejak Nabi Ibrahim itu. Yang saya tanyakan itu dengan situasi perkembangan IT sekarang dibanding zaman dulu, fase-fasenya dulu itu langsung ramai orang melaksanakan ibadah haji. Ini mungkin kebesaran Allah, bagaimana begitu cepatnya manusia di dunia khususnya yang beragama Islam melaksanakan ibadah haji dari zaman dulu. Nah, ini hanya pertanyaan dalam hati, bagaimana percepatan memanggil umat Islam melaksanakan ibadah haji dari Nabi Ibrahim dulu begitu cepatnya, sedangkan menggunakan IT tidak ada. Apakah menggunakan burung merpati atau bagaimana sehingga begitu cepat umat Islam itu melaksanakan ibadah haji zaman dulu dibanding zaman sekarang kan cepat. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sadli, luar biasa. Itu pernah dijelaskan oleh Gus Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, yang ada banyak YouTube-nya itu. Waktu itu Ibrahim itu juga komunikasi dengan Allah, ya Allah suaraku ini kecil, belum ada sound system seperti ini, belum ada WA dan sebagainya. Lalu Allah berfirman, pokoknya Ibrahim, pokoknya kamu berseru, nanti aku Allah yang menyampaikan seruanmu kepada umat manusia. Nah, jadi itu peran Allah itu. Ya, kekuasaan Allah, informasi bahwa manusia sudah dipanggil oleh Ibrahim untuk ibadah itu, Allah yang menyampaikan kepada umat manusia. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah ini sudah berfirman di sini, ini
Ka'bah itu mathabatal linas, menjadi tempat berkumpul manusia. Jadi pokoknya Ibrahim memanggil, wahai manusia, beribadahlah kamu ibadah haji. Nanti Allah yang menyampaikan kepada umat manusia tadi. Jadi begitulah, walaupun belum ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ya. Jadi Allah yang menggerakkan. Jadi dulu itu kekuatan rohani manusia itu kuat sekali. Itu diceritakan ketika Imam Bukhari wafat, itu sahabat-sahabatnya yang jauh-jauh itu, ada yang perjalanan 3 hari, perjalanan 4 hari dari tempat tinggalnya ke rumah Ibrahim itu, ke rumah Imam Bukhari itu jauh-jauh. Tetapi jauh-jauh itu Imam Bukhari sudah pesan, mungkin lewat pesan kepada muridnya atau siapa, pokoknya infonya sampai kepada teman-temannya itu, nanti pada tanggal sekian hari ini tolong kamu ke rumahku ya. Nah, jadi ketika Imam Bukhari wafat itu, sahabat-sahabat yang jauh, yang perjalanan mungkin seminggu, 3 hari, pada berdatangan melayat ke rumah Imam Bukhari karena pesannya sudah sampai. Jadi kekuatan rohani Imam Bukhari itu oleh Allah diberi kemampuan, sepertinya tahu bahwa nanti seminggu lagi aku dipanggil Allah. Dia pesan kepada temannya yang perjalanan seminggu, nanti hari Ahad tanggal sekian ke rumahku ya. Ini ke sana. Jadi ketika Imam Bukhari wafat, sahabatnya yang jauh-jauh itu pada berdatangan. Nah, inilah yang terjadi seperti yang disampaikan oleh anak Gus Dur yang pertama, mengatakan Gus Dur waktu akan wafat itu, seminggu lagi aku akan ke Tebuireng lagi. Persis seminggu lagi dia datang, tapi sudah jadi jenazah. Jadi seminggu itu dia itu dalam perjalanan menuju ke Mojokerto. Lalu Gus Dur tanya, ini mau kemana kita ini? Mau ke Mojokerto ya Gus, mau ke rumah sakit. Oh jangan ke situ, aku ini dipanggil oleh Mbah Hasyim. Ayo kita ke Tebuireng. Mobilnya lalu putar balik ke Tebuireng. Jadi Gus Dur seminggu sebelum wafat itu, aku sudah dipanggil oleh Mbah Hasyim ke sana. Ya, terus Gus Dur mengatakan, seminggu lagi aku akan ke sini lagi ya. Nah, betul, seminggu lagi ke situ sebagai jenazah. Ya, jadi beginilah Bapak-bapak kekuatan diberikan oleh Allah seperti itu. Saya lalu ingat ceritanya yang namanya Profesor Abdul Qahar Muzakir, salah seorang penandatangan Piagam Jakarta, rumahnya di Kota Gede sana. Itu sehari menjelang wafat, itu beliau menemui bibinya. Bi, aku titip anak-anakku ya, besok aku akan pergi jauh. Ini diceritakan oleh bibi tadi pada saya waktu itu. Di sehari menjelang wafat itu sudah dia itu menemui bibinya, besok aku akan pergi jauh, aku titip anak-anakku ya. Karena anak-anak belum ada yang menikah waktu itu. Ternyata hari berikutnya itu Profesor Abdul Qahar Muzakir ini mengantar jamaah haji ke bandara Adi Sucipto, mau pulang, panas banget siang hari, lalu beliau minum es. Nah, saya ingat waktu Prof menerangkan kalau buka puasa supaya yang anget-anget, jangan minum yang es pertama kali buka puasa. Nah, Profesor tadi mengantar jamaah haji panas banget itu minum es, langsung kena stroke, terus wafat. Nah, jadi beliau nggak sakit, masih mengantar jamaah haji itu berangkat ibadah haji, panas banget udara itu, terus minum es, terus kena stroke, masuk rumah sakit langsung wafat. Nah, jadi seperti inilah yang mungkin ini kaitannya dengan Pak Asadi tadi, kok langsung umat pada tahu berbondong-bondong ke Mekah padahal tidak ada dunia komunikasi seperti sekarang. Nah, itulah kekuatan Allah yang memberitahu. Kalau Allah itu memberitahu seseorang, nah bisa seperti itu. Seperti tadi, sepertinya sudah tahu kalau akan dipanggil Allah. Kalau mungkin kita tanya, loh kamu kok bilang begitu? Ya kadang-kadang mengatakan, aku sendiri nggak tahu kok, pokoknya aku kok jadi berkata begitu. Nah, ada orang-orang tertentu seperti itu. Nah, jadi begitulah Bapak-bapak. Ini untuk menjawab Pak Sati. Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat
di 127 ini Ya. diawali dengan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi minal bait, bangunan Ka'bah Baitullah, wa Ismail, bersama Ismail. Tentu di sini ada pertanyaan sebagaimana tadi yang telah diutarakan, berarti apakah keadaan Baitullah ini adalah merupakan bangunan tempat beribadah di zaman Nabi Ibrahim, ada juga yang mengatakan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka jawabnya adalah sebagaimana tadi Ustaz Burhan sudah menyampaikan, Ali Imran ayat 156, 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangunkan oleh Allah untuk manusia. Ada perkataan untuk manusia, berarti Baitullah itu adalah bangunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada zaman Nabi Adam, namun sebelum zaman Nabi Adam sudah ada bangunan Baitullah tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang Baitullah, maka fungsinya adalah sama ketika kita tarik lurus ke vertikal, ke horizontal, itu berada persis pada Baitul Ma'mur di atas langit ketujuh, di mana Baitul Ma'mur ini adalah tempatnya tawaf bagi para malaikat-malaikat Allah. Artinya Ka'bah itu adalah merupakan satu pusat inti bumi. Sebagian peneliti mengatakan bahwasanya Ka'bah itu adalah titik poros daripada pusat magnet yang ada di bumi. Kenapa adanya tawaf? Karena bagian daripada perputaran bumi ini disebabkan oleh tawaf. Ini disebabkan sebagaimana hadis Nabi, kalau seandainya kiamat terjadi, tidak akan terjadi kiamat sehingga terjadi pertumpahan darah di seputar Ka'bah. Artinya pada saat itu akan terjadi di mana perputaran Ka'bah itu tidak terjadi tawaf pada manusia di bumi, karena tawaf itu juga yang menyebabkan kalimat Allah di atas permukaan bumi ini tidak pernah putus, Pak. Jadi yang dimaksud dengan kalimat Allah itu adalah kalimat azan ketika dimulai dari Masjidil Haram, kemudian 24 jam berputar hingga nanti pada saat 24 jam akan kembali ke Masjidil Haram. Ka'bah itu tidak akan pernah berhenti, azan itu tidak akan pernah berhenti mengelilingi perputaran bumi ini dimulai dari titiknya di Mekah. Namun pada saat tertentu, kata Rasulullah, akan terjadi pertumpahan darah di seputar Ka'bah yang mengakibatkan kalimat Allah itu menjadi stagnan. Dan disitulah awal mula terjadinya kiamat, karena berbagai pendapat para ulama tentang masalah akan terjadinya kepemimpinan di Ka'bah itu, di Mekah itu, dan akan terjadi keributan sehingga pusat perhatian para pembesar di kota Mekah itu tidak lagi tertuju kepada para jemaah haji, sehingga nanti akan terjadi kekacauan para jemaah haji, barangkali ada yang dirampok dan lain sebagainya sehingga terjadi pertumpahan darah. Dan kalau kita lihat sejarah Ka'bah ini sendiri, apakah Ka'bah itu akan berakhir? Kalau kita runut dari hadis Nabi SAW, ada masa Ka'bah itu akan hancur. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? Kata Rasulullah, yang akan menghancurkan Ka'bah itu yang bernama Zuwas As-Sokotain. Dia adalah laki-laki yang bertubuh kecil dengan kaki berbentuk O. Dia nanti sendiri akan menghancurkan bangunan Ka'bah, dan pada saat itulah detik-detik terjadinya kiamat ketika Zuwas As-Sokotain ini menghancurkan bangunan Ka'bah. Jadi inna awwala baiti wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah atau bangunan yang pertama kali dibangunkan untuk manusia, lallazi bi Bakkah mubarakah, yaitu adalah Baitullah yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka dari itu Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali lagi kepada kenapa salat kita itu awalnya menghadap ke Palestina atau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ini berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Mulai titik pertama ketika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, dan ketika itu memang kiblat arahnya ke Baitul Maqdis. Namun ada 16 bulan perjalanan Rasulullah itu memang seperti kata Ustaz, pengen nian, kenapa sholat itu tidak ada menghadap ke Ka'bah, Pak? Kenapa harus ke Baitul Maqdis?
Maka dari itu ketika di sholat asar 16 bulan setelah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, maka turunlah ayat ketika Rasulullah sholat asar di rokaat kedua, turun ayat kepada Nabi agar Nabi menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, Pak. Jadi di dua rakaat yang kedua, dua rakaat Rasulullah melaksanakan sholat asar, turun ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada semenjak saat ini, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka semenjak itu di dua rakaat pertama Nabi memutar balik, Pak, memutar balik badan beliau menghadap ke Masjidil Haram. Nah, maka pada saat itu Nabi dikenal sebagai Imam al-Qiblatain, satu-satunya imam yang sholat menghadap dua kiblat, Pak. Nah, maka dari itu ini sejarah mengenai yang kami ketahui tentang bagaimana awal bangunan Baitullah itu dibangun. Kemudian fihi ayatim bayyinatum maqamu Ibrahim, karena ada satu keutamaan tanda-tanda kebesaran Allah di Makkah itu adalah maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Maka ada telapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, maka dia pasti aman, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mekah itu adalah satu tempat wilayah di kota Jazirah Arab, dan di tempat lokasi Ka'bah itu disebut dengan Bakkah. Jadi Bakkah itu bahasa kita ini mungkin kelurahan, Mekah itu mungkin kota atau kecamatan, Pak. Jadi wilayah Jazirah Arab satu kota, yang kata Nabi dua kota di dunia yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Wilayah Makkah itu ada titik satu tempat namanya Bakkah yang di dalamnya terdapat Baitullah. Baitullah ini banyak macam sebutannya, ada Baitullah, Baitul Atiq, kemudian Kiblat, kemudian Baitul Haram. Nah, jadi nama-nama itu ditujukan kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan. Nyambung yang tadi, biar tak doa ini. Ya. Jadi perubahan arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu sejatinya ada semacam prolog dari orang-orang Yahudi. Gosip lah kira-kira itu. Ngapa umat Islam ini awak uji Islam, tapi kiblatnya sama dengan kita, kata orang Yahudi. Ya. Itu yang menyebabkan Rasulullah juga lemak tuh. Serak rasanya. Sepertinya ikut-ikut gitu ya, ikut ya. Yahudi. Diomongkan oleh orang Yahudi seperti itu. Kita nih kiblat kita dengan umat Islam nih, padahal umat Islam tuh katanya ngapa dia kiblatnya sama dengan kita ngadapnya. Berarti waktu itu orang Yahudi itu ngadapnya ke situ kalau dia bersembah-sembah itu. Nah, kemudian saya bacakan saja biar dari Google, Pak. Ya, ya. Kita udah kata ilmu, Pak. Google. Jadi perubahan itu yang pertama, Rasul mendengar Yahudi bergosip terkait Islam. Mereka bilang kalau Islam berbeda dengan Yahudi, tapi kok agamanya kiblatnya sama. Ikut dia. Iya. Yang kedua, Masjidil Haram itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, kiblat ke arah kiblat Masjidil Haram dapat membawa orang-orang Arab itu lebih banyak tertarik untuk masuk Islam. Itu alasannya. Yang keempat, Nabi Muhammad tuh ingin kiblat itu di daerah kelahiran dia sendiri. Nah, apa yang ada di dalam hati Rasulullah itu sudah terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi curhat kepada kepada Jibril. Ya Jibril, aku rasanya daknya nanu nak ngadap ke Baitul Maqdis itu. Kira-kira pacak dak? Kira-kira kamu tuh sampaikan kepada Allah. Kata Jibril, Muhammad, aku dak sanggup. Aku ni manusia, aku ni makhluk biasa seperti kamu, makhluk Allah aku ni. Kalau sampaikan dia baik-baik.
Jadi kira-kira nak minta sesuatu tu tak usah melalui perantara. Langsung. Kepada siapa nak kita minta? Amu kita menginginkan gadis, minta kepada baknya. Kira-kira itu. Nah, kira-kira begitulah anunya tu Pak. Itulah sejarahnya. Maka pada saat sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu memimpin menjadi imam kepada 124.000 nabi dan rasul sebelum berangkat di dalam goa yang ada di Sokhro di Kuba Kuning itu. Makanya Jaya Mata Bardur mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah kalau pajak kita ke situ. Amin. Ke tempat sejarah itu. Yang harus kita kunjung itu selain Masjid Haram, Masjid Al-Munawwarah, Masjid Aqsa. Nah itu kalau baca nabunglah dari mak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ke tempat yang oleh Rasul tolong kalau bepergian diutamakan. Masjidil Haram, Kota Madinah, sama Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Tadi Pak Ibar Ali Imran berapa Pak yang Baitul Wudhu Alinas tadi? 9697 ya. Terima kasih. Nanti bisa kasih. Sampai sini dulu Bapak-bapak, kita tutup dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.